Maka nama saya Alur Ensan, saya dari kelas 10 MIPA 1. Pada hari ini saya akan membahas beberapa bentuk soal yang akan muncul saat KSN tahun ini. Baiklah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal pertama, perhatikan hal-hal berikut. 1. Untuk mengukur arus. 2. Untuk mengukur tegangan. 3. Dipasang seri pada rangkaian. 4. Dipasang paralel pada rangkaian. Yang sesuai untuk penggunaan voltmeter adalah option pertama, 1, 2, dan 3. Option kedua, 1 dan 2. Option ketiga, 1, 2, 3, dan 4. Option keempat, 2 dan 4. Option kelima, 1 dan 3. Untuk menjawab soal pertama, kita bisa melihat beberapa pernyataan yang terdapat pada soal. Yang pertama, kita melihat pada pernyataan 1 dan pernyataan kedua, yaitu pada pernyataan pertama adalah untuk mengukur arus, dan pernyataan kedua adalah untuk mengukur tegangan. Dari pernyataan 1 dan 2, kita bisa menyimpulkan pada pernyataan 2 yang benar, karena alat untuk mengukur arus bukan voltmeter, melainkan ampermeter. Berikutnya, kita akan melihat pada pernyataan ketiga dan pernyataan keempat. Pernyataan ketiga dipasang seri pada rangkaian, dan pada pernyataan 4 dipasang secara paralel. Jadi, voltmeter itu dipasang secara paralel, karena tegangan pada rangkaian paralel bernilai sama besar. Jika dipasang seri, maka suplai arus yang akan diterima oleh rangkaian listrik akan menurun. Jadi, jawaban yang tepat pada pernyataan pertama adalah pada opsi keempat, yaitu pernyataan 2 dan pernyataan keempat. Berikutnya adalah soal nomor 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Jika kecepatan gerak benda diperbesar, nilai momentum akan kecil. 2. Jika kecepatan gerak benda tetap, momentum benda tidak akan berubah. 3. Jika kecepatan gerak benda diperkecil, nilai momentum akan berkurang. 4. Kecepatan gerak benda tidak berpengaruh langsung terhadap nilai momentum suatu benda. Pernyataan yang tepat sesuai dengan konsep momentum suatu benda terdapat pada angka option pertama 1 dan 4, option kedua 1 dan 2, option ketiga 3 dan 4, option keempat 2 dan 3, option kelima 2 dan 4. Pembahasan rumus momentum adalah massa dikali kecepatan. Dari rumus tersebut dapat diketahui bahwa momentum dan kecepatan berbanding lurus. Semakin besar nilai kecepatan, maka nilai momentum suatu benda semakin besar. Sebaliknya, semakin pelan gerak suatu benda, maka nilai momentumnya semakin kecil. Jadi, kecepatan suatu benda mempengaruhi besarnya nilai momentum. Maka, jawaban yang tepat dari soal nomor 2 ini adalah pada option 4, yaitu 2 dan 3. Soal nomor 3. Suatu benda memiliki massa 4 kg, berada diam di atas permukaan datar, yang mana percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Nilai gaya normal benda tersebut adalah option pertama 2,5 Newton, option kedua 40,0 Newton, option ketiga 10,0 Newton, option keempat 0,40 Newton, dan option kelima 10,0 Newton. Menjawab pertanyaan ini, kita pertama menuliskan apa yang diketahui dari soal ini, yaitu massa sama dengan 4 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Berikutnya, kita tuliskan apa yang ditanya dari pertanyaan ini, yaitu nilai gaya normal. Di sini saya tuliskan nilai gaya normal itu sama dengan W agar tidak keliru dengan satuannya, yaitu Newton. Berikutnya, kita mulai memasukkan rumus untuk menyelesaikan soal ini, yaitu W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi, sama dengan 4 dikali 10 sama dengan 40,0 Newton. Jadi, nilai gaya normal benda tersebut adalah 40 Newton. Atau jawaban yang tepat adalah pada option kedua, yaitu 40,0 Newton. Soal nomor 4. Sebuah benda dengan massa 2 kintal mula-mula bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Kemudian, setelah 5 detik, kecepatan bertambah menjadi 22,2 meter per second, menumbuk dinding. Impuls benda tersebut saat menumbuk dinding adalah titik-titik kilogram meter per second. Option pertama 55, option kedua 110, option ketiga 220, option keempat 330, dan option kelima 440. Pembahasan. Pertama-tama kita masukkan apa yang diketahui dari soal ini, yaitu massa sama dengan 2 kintal. Untuk massa kita ubah dulu satuannya menjadi kilogram, maka 2 dikali 100 sama dengan 200 kg.
Berikutnya kita masukkan kecepatan awal sama dengan 20 meter per second dan kecepatan akhirnya 22,2 meter per second. Setelah itu, kita masukkan apa yang ditanya dari soal ini, yaitu impulsnya. Berikutnya, kita mulai menjawab soal ini, yaitu kita dimulai dari masukkan rumus. Impuls sama dengan perubahan momentum benda, sama dengan massa dikali kecepatan akhir dikurangi massa dikali kecepatan awal, sama dengan massa dalam kurung kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, sama dengan 200 dalam kurung 22,2 dikurang 20, sama dengan 200 dikali 2,2, sama dengan 440 kg meter per second. Jadi, jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah option kelima, yaitu 440. Sekian video pembahasan dari saya ucapkan terima kasih.